Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak sekalian, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita masih terus diberikan kesehatan dan masih tetap diberikan istiqomah sehingga tetap dalam menjalankan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, hari ini kita masuk materi pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 11 jurusan ilmu agama dalam materi tafsir, di mana pada KD ke-8 ini kita membahas tentang makna adil dan bagaimana cara merealisasikan makna adil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda sekalian, sebagaimana pertemuan kita sebelumnya, Bapak telah mengajak Ananda sekalian untuk mengidentifikasi makna-makna adil, dan juga kita mengidentifikasi ayat-ayat yang terkait dengan adil. Tapi dalam kesempatan hari ini Bapak hanya sedikit memberikan wacana berpikir kita tentang makna adil sebagai bahan tambahan bagi kita untuk memahami makna adil itu dengan lebih luas lagi. Ananda sekalian, kita melihat bahwa perintah adil ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, bisa kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 90, bisa juga kita melihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. Mungkin Ananda bisa melihat di layar, di sana ada Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat lain kita bisa melihat dalam surah An-Nahl ayat 90, sebagaimana kita lihat bisa di layar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kita dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Bisa juga kita lihat dalam ayat yang lain yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 105, kita juga bisa lihat di layar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takul lil khainina khasima.
Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi ananda sekalian, dari ketiga ayat yang kita lihat tadi, di sana Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Karena adil itu merupakan sesuatu atau satu jalan yang bisa mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa merealisasikan adil ini kalau kita tidak mengetahui makna adil itu? Nah, dalam kesempatan ini, pada materi ini, Bapak akan mengutip salah seorang ulama kontemporer, seorang mufassir, itu Bapak Dr. Quraisy Shihab, di mana beliau mengartikan makna adil itu menjadi 4. Yang pertama, ya, jadi Bapak Dr. Quraisy Shihab selaku ulama kontemporer itu mengartikan makna adil kepada 4 makna. Yang pertama, makna adil itu adalah sama rata, sama rasa, atau kita sering bilang itu sama. Nah, ternyata makna adil ini menurut ulama kontemporer kita ini laksanakan pada proses peradilan. Jadi makna adil sama rata sama rasa itu hanya di luar itu tidak bisa sama rata sama rasa. Jadi ketika ada orang yang berperkara, salah satu sebagai tergugat, di pihak lain ada penggugat. Nah, kita harus memberikan proses peradilan kepada mereka berdua itu ya sama perlakuannya. Walaupun penggugat seorang anak pejabat, ketika dia berperadilan, kursi yang digunakan adalah kursi busa, maka tergugat juga harus menggunakan kursi yang sama. Jadi tidak ada pembedaan. Kesempatan tanya, kesempatan jawab, itu juga harus diberikan peluang yang sama. Itulah dia dalam proses peradilan. Barulah mana adil sama rata dan sama rasa itu bisa diberlakukan. Nah, yang kedua, makna adil itu menurut ulama kontemporer kita ini artinya keadilan itu identik dengan kesesuaian, atau bisa kita katakan dengan proporsional, sesuai dengan porsinya. Sebagaimana contohnya ketika seorang ayah memiliki 3 orang anak, maka pengeluaran yang diberikan atau uang yang diberikan kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu tidak boleh makna adil sama rata sama rasa. Kenapa? Karena porsi yang dibutuhkan oleh anak pertama biasanya jauh lebih banyak. Contoh, anak pertamanya duduk di bangku kuliah, anak kedua duduk di bangku SMP, anak ketiga duduk di bangku SD. Pastilah anak pertama yang duduk di bangku kuliah kebutuhannya jauh lebih banyak, sehingga kita harus memberikan uang kepada anak yang pertama itu jauh lebih besar. Nah, jadi kalau Ananda mengatakan saat ini, wah, ayah tidak berlaku adil, kenapa kakak diberikan kereta, kenapa saya belum diberikan kereta? Nah, tentunya ketika si ayah memberikan kereta kepada anak yang SMP, memberikan kereta juga kepada anak yang kuliah, maka inilah yang akan terjadi ketidakadilan. Kenapa? Karena posisinya pada saat itu, keadilan itu harus diartikan dengan seimbang atau proporsional. Jadi proporsional itu ya identik dengan kesesuaian, disesuaikan.
Jadi oleh sebab itu Anda sekalian jangan pernah mengatakan bahwa orang tua kita itu tidak adil. Kenapa kakak, kenapa abang, kenapa adik, kok kakak saja yang dimarahi, adik nggak pernah salah. Karena kita harus berpikir bahwa kita bilang umur 2 tahun dia ucapannya tidak sesuai dengan etika, tapi terkadang tidak dimarahi. Apakah pada posisi itu ayah tidak adil atau mama orang tua kita dikatakan tidak adil? Tidak. Karena memang tidak sesuai, orang anaknya pun tidak mengerti mana bahasa yang baik, mana bahasa yang buruk. Umur 2 tahun atau umur 1 tahun. Malah terkadang orang tua. Tapi ketika ucapan itu, kata-kata itu diucapkan oleh orang yang sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, dia ucapkan, tentunya orang tua pasti marah. Nah, ini jangan dijudge orang tua kita itu tidak adil. Jadi makna keadilan yang kedua adalah seimbang atau proporsional. Ada makna adil yang ketiga, yaitu perhatian terhadap hak-hak individu. Ya, perhatian terhadap hak-hak individu, di mana ini perhatian ini untuk mewujudkan sesuatu pada tempatnya. Ya, nah, kebalikan daripada itu disebut dengan kezoliman. Di rumah kita atau di sekolah kita tuh ada tanaman. Sebagaimana kita pahami dengan pengetahuan yang sangat sederhana kita, tanaman itu akan mengeluarkan O2, di mana O2 itu dibutuhkan oleh manusia. Sebagai tanaman, makhluk Allah juga, mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai tumbuhan, mengeluarkan O2. Lantas kita sebagai manusia menghirup O2 itu, menghirup oksigen tersebut. Ada kewajiban kita di sana ketika tanaman kita tidak sirami. Kenapa? Karena itu adalah hak-hak individu. Ketika kita tidak menyirami tumbuhan itu, maka kita sudah tidak berlaku adil kepada tumbuhan tersebut. Kenapa? Karena makna adil di sana adalah perhatian terhadap hak-hak individu. Contoh lain, sampah di dalam kelas. Ini tidak haknya. Sampah itu haknya di tong sampah. Lantas kita sebagai siswa, sebagai masyarakat, meletakkan sampah di sembarang tempat. Maka sebenarnya kita sudah melakukan ketidakadilan pada tempat tersebut. Jadi Anda sekalian, sebenarnya kalau makna adil ini kita bisa pahami secara mendalam, ya insya Allah lingkungan kita bersih, tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat kita akan hidup dengan bagus, bunga-bunga yang kembang pun akan mengeluarkan warna-warna yang cukup indah. Itu pasti. Nah, selanjutnya yang keempat, makna adil yang keempat yaitu memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Nah, inilah yang disebut dengan keadilan ilahiyah. Kita sebagai makhluk Allah sangat terbatas sekali dan kita tidak pernah mampu menembus dimensi-dimensi Allah. Sehingga terkadang kita menganggap bahwa sesuatu itu baik, padahal menurut Allah itu tidak. Terkadang kita menganggap bahwa sesuatu itu buruk, padahal sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Nah, keterbatasan manusia dalam menembus dimensi-dimensi Allah inilah yang mengharuskan manusia tidak boleh menjudge Allah, itu tidak adil. Contoh, ketika ada orang yang dilahirkan dari keluarga yang susah. Di pihak lain, ada seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang senang. Maka yang susah tidak boleh menjudge Allah. Ya Allah, kau tidak adil. Kenapa kau dilahirkan dalam keadaan
atau dilahirkan dari keluarga yang susah. Sementara si Polan itu dilahirkan dari keluarga yang senang. Engkau tak adil ya Allah. Nah, kita tidak punya hak untuk itu. Kenapa? Karena keterbatasan manusia kita, keterbatasan kita dalam menembus dimensi-dimensi Allah itu. Sementara kita harus pahami bahwa tidak ada orang yang susah kalau tidak ada yang senang. Dan sebaliknya tidak ada orang yang senang kalau tidak ada orang yang susah. Artinya predikat susah, predikat senang itu ada ketika keduanya ada. Inilah namanya memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Sama seperti rantai makanan. Tidak bisa bakteri nuntut sama Allah. Tidak bisa ular menuntut sama Allah. Kenapa dia harus dimakan atau disantap oleh elang umpamanya. Atau tikus tidak bisa menuntut sama Allah. Kenapa dia harus dilalap oleh ular. Dan padi juga begitu. Tidak bisa menuntut. Artinya inilah kita memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Nah, jadi itu disebut dengan keadilan ilahiyah. Keterbatasan manusia menembus dimensi-dimensi Allah itu terkadang yang membuat manusia Allah menjas bahwa Allah itu tidak adil. Padahal kalau kita mampu menembus dimensi-dimensi Allah itu dengan cara memandang sesuatu itu secara makro, secara luas, maka kita tidak pernah mengungkapkan kata tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil begini. Ini sekarang Bapak memiliki tai lalat di pipi. Nah, kalau kita memandang tai lalat itu secara mikro, secara sempit, maka yang kita lihat hanya warna hitam dengan bintik-bintik. Dan sedikit ada rambut di situ. Nah, tentunya kalau dinilai, maka tai lalat yang ada di pipi Bapak ini sangat tidak bagus, sangat buruk, sangat jelek. Tapi ketika kita memandang tai lalat itu secara makro, secara luas, satu kesatuan dengan wajahnya Pak Salan, maka pastinya kita bisa melihat bahwa tai lalat itu merupakan salah satu pemanis dari wajah Pak Salan. Ini artinya apa? Artinya keterbatasan manusia memandang dimensi Allah itu menyebabkan manusia memiliki kesimpulan bahwa Allah tidak adil. Padahal keadilan ilahiyah ini itu memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi. Nah, oleh sebab itu Ananda sekalian, dari keempat makna yang telah Bapak ungkapkan pada pembahasan ini dengan sangat sederhana, ini bisa menjadi langkah awal kita untuk merealisasikan keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita sebagai seorang hakim, ya kita bisa memberikan proses keadilan itu sama rata sama rasa. Ketika kita sebagai orang tua, ketika kita sebagai seorang guru, ya kita lihat porsi, proporsional, kesesuaian. Ketika kita sebagai manusia yang berdampingan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita harus memberikan hak-hak individu kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, ketika kita sebagai makhluk Allah yang sangat rendah, yang sangat hina, tak mampu menembus dimensi Allah, maka kita harus yakini bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita itu semuanya untuk memelihara kewajaran atas berlangsungnya eksistensi manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu Ananda sekalian, mari mulai sekarang kita coba terapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
i'dilu wa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu dekat kepada takwa. Dan semua makhluk Allah di muka bumi ini menginginkan menjadi manusia-manusia yang bertakwa, karena manusia yang bertakwa itulah manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, tentunya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dia miliki. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Mungkin kita bisa mulai dari diri kita, dari yang sederhana di lingkungan kita. Ketika kita sudah mulai itu, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kehidupan di keluarga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita, di negara kita ini bisa dan tentunya mendapatkan ketentraman. Demikian materi kita hari ini terkait dengan keadilan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah wawasan Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.